Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ini masih sepi ya. Baru berapa orang? Oke, selamat datang di acara Grading Market Digital Marketing di sesi ketiga hari ini. Nah, untuk sesi ketiga hari ini, materi yang akan disampaikan oleh Mas Rizky mengenai desain konten dan copywriting. Oke, mungkin karena sudah pukul 9.13, kita bisa mulai aja langsung ya. Oke, sebelum kita mulai untuk sesi acara hari ini, mari kita bersama berdoa dulu supaya materi yang akan kita ilmu dapat ini lebih bermanfaat untuk nanti kita ke depannya. Berdoa, silakan dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung mulai saja kepada Mas Rizky. Waktunya dipersilakan. Monggo, Mas Rizky. Baik, langsung aja ya kita mulai. Bentar. Oke, baik. Jadi untuk materi kita pada hari ini ya, di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai copywriting dan desain konten. Nah, jadi nanti kita akan belajar menulis copywriting dan desain konten, bagaimana caranya, kemudian strukturnya bagaimana, dan nanti kita akan eh, belajar sedikit ya menggunakan AI juga. Nah, kemudian desain konten di media sosial. Nah, desain konten di media sosialnya adalah proses untuk menciptakan visual yang menarik dan relevan untuk memperkuat pesan merek dan meningkatkan keterlibatan pengguna di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan platform lainnya. Nah, jadi desain konten ini merupakan bagian penting ya di sosial media. Jadi dengan desain konten baik itu desain feed ataupun nanti juga bisa berupa video itu merupakan eh, apa namanya proses menciptakan visual untuk menginformasikan dalam bentuk visual dari brand kita ataupun jasa kita gitu. Nah, kemudian kenapa desain visual itu penting? Nah, media sosial ini diciptakan memang untuk platform visual first, baik itu berupa foto ataupun video ya. Nah, jadi kan eh, kita lihat dari TikTok, Instagram, Facebook itu kan semuanya medianya berupa visual, baik itu foto dan video. Nah, makanya kita harus bisa ya memanfaatkan desain visual itu untuk menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian kenapa desain visual itu penting? Karena rata-rata orang hanya scroll 1 sampai 2 detik per konten. Nah, jadi orang itu biasanya lebih melihat apa namanya di yang pertama dilihat itu adalah visualnya dulu, desainnya dulu, ataupun gambarnya dulu. Nah, gitu. Baru nanti selanjutnya adalah copywriting-nya ataupun headline-nya gitu. Jadi yang ketiga juga otak manusia memproses gambar 60.000 kali lebih cepat dari teks. Nah, jadi otak kita tuh lebih apa ya, kayak lebih sensitif terhadap visual. Jadi ketika kita scroll kan otomatis yang pertama kita lihat tuh dari gambarnya dulu. Nah, nanti kalau kita penasaran sama gambarnya, itu baru nanti kita lihat headline-nya. Nah, kalau headline-nya juga menarik, nah itu nanti akan masuk ke proses membaca copywriting ataupun caption-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah visual adalah identitas. Nah, orang mengenali brand dari warna dan gaya desain. Nah, kita tahu ya brand-brand besar seperti McD itu kan mempunyai ciri khas warna ya maupun gaya desain. Jadi apa namanya brand-brand besar itu biasanya sudah mempunyai brand identity mereka sendiri dari bentuk apa dari
warnanya ataupun gaya desainnya. Jadi mereka tuh mudah dikenali oleh masyarakat walaupun tanpa melihat apa namanya bentuknya langsung. Hanya dari warna ataupun gaya desainnya mereka pasti sudah oh ini nih produk A, oh ini nih produk B gitu. Jadi mengapa desain visual itu penting? Yaitu karena kita apa namanya harus bisa eh, membuat brand identity kita itu dikenal oleh eh, orang lain. Gitu. Nah, kemudian dampaknya apa? Desain visual yang kuat. Nah, dampaknya adalah menarik perhatian dalam sekejap. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan foto ataupun desain yang bagus, itu akan eh, dapat menarik perhatian orang. Beda dengan kalau kita eh, update status nih, foto produk, tapi fotonya ngeblur. Nah, itu kan nanti orang nggak tertarik ya. Dia dari gambarnya aja dia udah nggak tertarik, apalagi nanti dilihat dari apa namanya headline-nya ataupun caption-nya. Nah, gitu. Jadi kan yang mereka lihat pertama kali itu adalah gambarnya dulu biasanya. Nah, kemudian adalah untuk meningkatkan engagement, baik like, comment, dan share. Nah, makanya kan banyak ya, kalau kita lihat gambarnya aja dulu, gambarnya bagus, wah kita ini suka. Nah, pasti nanti minimal itu kita akan bakal nge-like dulu, gitu. Nge-like. Nanti kalau sudah ada apa namanya headline-nya bagus atau menarik, nah itu nanti akan eh, apa membuat kita untuk komen, kemudian berbagi atau share dengan teman-teman lainnya. Kemudian desain juga bisa membangun identitas dan kepercayaan dari brand. Nah, jadi kalau apa namanya desain kita bagus, kemudian apa namanya menampilkan produk kita dengan jelas, nah itu nanti akan membuat kepercayaan dari audiens terhadap brand kita. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat pesan lebih mudah dicerna dan diingat. Nah, kan kita biasanya lebih mudah mengenal gambar ya daripada tulisan. Di otak kita kan lebih mudah menangkap sesuatu yang bagus. Itu biasanya kan kalau sesuatu yang bagus itu bakal mudah diingat, nah maupun dicerna gitu. Jadi usahakan ketika kita membuat desain itu menarik, baik itu dari fontnya, warnanya, kemudian apa namanya gambar-gambar ataupun foto-fotonya itu juga harus eh, menarik perhatian gitu. Nah, setelah kalau menarik perhatian itu akan mendorong tindakan CTA atau call to action. Nah, call to action itu apa? Dia akan mendorong untuk orang untuk klik link ataupun membeli produk kita ataupun mendaftar layanan yang kita tawarkan jika itu dalam berbentuk apa jasa. Nah, kemudian ini ada kata-kata yang bagus nih. Nah, konten bagus tanpa desain bisa lewat. Nah, tapi konten biasa dengan visual yang kuat bisa bikin orang berhenti dan membaca. Nah, gitu. Jadi eh, orang kan pertama kali melihat apa namanya akun kita tuh dari gambarnya dulu ya biasanya. Karena yang lebih jelas tuh memang gambarnya dulu baru tulisannya. Makanya orang itu akan tertarik lewat eh, dari desain visual kita ataupun foto kita. Nah, kemudian eh, gimana sih biar apa namanya desain kita itu menarik. Nah, ini dia prinsipnya. Yang pertama itu adalah kontras. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk menarik perhatian dan memperjelas informasi. Contohnya ada teks putih di atas background yang gelap. Nah, ini seperti ada gambar di sini ya. Ini ada konten dari Shopee. Nah, dia kan tulisannya ini eh, terang ya, terang warna putih. Kemudian backgroundnya dia oranye, oranye oranye gelap. Nah, jadi kan di sini bakal terlihat tulisannya dengan jelas. Gitu. Berbanding dengan kalau misalnya oranye itu oranye yang cerah atau terang atau kuning misalnya, berbanding dengan putih. Terus nanti tulisannya yang putih ini akan tidak kelihatan. Gitu. Jadi usahakan untuk teks itu kontras apa namanya kontras ya dengan backgroundnya gitu. Jadi tulisannya itu terbaca dengan jelas dan enak dilihat oleh mata gitu. Nggak bikin silau ataupun sakit matanya kan. Gitu. Kemudian harus seimbang atau balance, membuat desain terlihat rapi dan nyaman dilihat.
Nah, jadi harus seimbang. Jangan nanti di desainnya tuh banyak bagian kirinya tulisan ataupun gambar, sedangkan sebelah kanannya ini kosong. Nah, ini kan nanti tidak simetris ya antara kiri dan kanan. Itu kan kalau dilihat itu eh, oleh mata kita sendiri aja kadang nggak enak gitu. Apalagi kalau nanti dilihat audiens-audiens yang lain ya. Apalagi kalau mau menarik perhatian mereka, itu kan harus eh, desainnya itu harus menarik. Kayak seperti ini kan, dia fokusnya itu ada di tengah, jadi di pinggirnya ini kosong. Gitu. Jadi dia ngurut ke bawah dengan warna yang kontras antara terang dan gelap. Kemudian hierarki visual, ini menunjukkan mana yang paling penting dibaca dulu. Dimulai dari ukuran teks, warna, dan posisi menentukan urutan baca. Nah, untuk judul itu kita harus besar ya. Judul, subjudul, kemudian ada info tambahan kecil. Nah, ini kan dia memberikan informasi bahwa ini adalah Infinix Note 50M. Gasnya entek loro ya, Mas. Gasnya Nah, habis dua kemudian ya. kan kemudian di sini juga ada harga ya. Nah, dia kan ingin menunjukkan bahwa apa namanya smartphone ini atau HP ini itu ada diskon, diskon besar-besaran. Nah, dengan cicilan misalnya SPay Later dan lain-lain. Nah, itu kan dia lebih menonjolkan itu. Nah, itu untuk sebenarnya untuk menarik perhatian. Kan ketika kita yang tadi sudah dibahas ya, orang itu akan scroll Instagram tuh antara lihat gambarnya antara 1 sampai 2 detik. Nah, untuk menangkap orang untuk berhenti itu biasanya ada di ini eh, apa namanya font yang besar ini. Nah, di sini kan akan menarik perhatian orang ya. Dari harga 3.199.000 jadi diskon 2.999.000 gitu. Nah, jadi kan ini apa ya untuk digunakan untuk menarik perhatian orang karena dia lebih jelas. Kemudian keduanya dia ada Infinix Note. Nah, ini untuk menjelaskan produk yang sedang diskon. Nah, untuk teks-teks pendukungnya itu lebih kecil. Kayak ini kan Shopee Mall-nya kecil, habis itu kayak Infinix logonya kecil dan lain-lain. Itu kan karena dia untuk informasi tambahan saja. Sedangkan informasi utamanya itu tetap font-nya yang besar gitu. Kemudian white space atau ruang kosong. Nah, di sini kan kalau kita buat desain tuh jangan terlalu penuh ya, penuh. Jadi kotak ini isinya langsung tulisannya besar-besar, terus ini dikasih hiasan dan lain-lain. Nah, itu justru tidak menarik. Jadi kalau eh, desain-desain model sekarang tuh banyak kan kita mengasih space ruang kosong seperti ini. Ini kan space-nya banyak ini putihnya di bawah. Nah, ini kan untuk eh, biar terlihat tidak apa namanya penuh lah, biar tidak sumpuk gitu lihatnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat gambar ini kan lebih menarik ya, karena ini udah terstruktur dengan rapi, kemudian space-nya ada, tidak penuh-penuh banget, kemudian informasinya jelas, dia apa namanya menampilkan bahwa ini ada diskon, tuh. Kemudian ini produknya. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah cara memilih warna font yang efektif. Yang pertama tuh pastikan kontras yang cukup. Nah, gunakan warna font yang berbeda, cukup jauh dari warna latar belakang dan hindari warna font yang terlalu mirip dengan background. Kayak tadi teks putih di atas background hitam itu bagus. Kemudian teks abu-abu muda di background putih itu sulit dibaca ya. Walaupun bisa dibaca, tapi nanti akan sulit dibaca oleh orang. Apalagi kalau orang lagi scrollnya itu cuman berapa detik lihat, scroll lagi, berapa detik lihat, scroll lagi. Nah, itu kan mereka tidak akan fokus ke tulisan yang telah kita buat. Nah, jadi usahakan fontnya itu terang dan jelas dan ukurannya itu lebih besar mengenai apa informasi yang ingin kita sampaikan. Gitu. Kemudian gunakan warna brand secara konsisten. Nah, ini kita tuh harus konsisten warna brandnya. Seperti kreatifmu ya. Kreatifmu biasanya di Instagramnya tuh konsisten dengan warna ungu. Kenapa? Karena dia apa namanya kayak menciptakan branding bahwa kreatifmu itu eh, apa namanya identik dengan warna ungu, warna ungu dan putih. Gitu. Jadi gunakan warna utama untuk judul, headline, warna sekunder untuk isi atau penekanan. Nah, ini jadi tiap brand itu biasanya tidak cuma terdiri dari satu warna ya. Biasanya ada dua warna, kayak
Shopee itu kan warna oranye dan putih, kemudian kayak apa warung-warung makan lah kayak Mister Mister apa King Burger King itu warnanya dia kuning dan merah dan lain-lain itu biasanya mereka terdiri dari dua warna gitu. Jadi warna primer dan warna sekunder. Kemudian gunakan warna untuk menekankan headlight. Nah, jadi warna terang bisa bikin untuk menonjolkan CTA atau informasi penting. Nah, seperti beli sekarang dan dapatkan diskon 50%. Nah, ini kan kita dari desain atau visual tersebut kita ingin menyampaikan bahwa apa namanya konten ini ingin menyampaikan bahwa ini ada diskon nih, diskon 50% dan eh, beli sekarang karena keburu kehabisan. Nah, itu kan tulisannya harus lebih jelas ya daripada tulisan-tulisan pendukung lainnya. Karena kita ingin menarik perhatian orang melalui diskon 50% ini gitu. Kemudian hindari terlalu banyak warna. Nah, maksimal kan saya bilang tadi dua atau tiga warna. Karena setiap brand itu pasti warnanya tidak cuma satu, biasanya antara dua atau tiga. Nah, itu untuk mendukung apa namanya pembuatan konten. Karena kan kalau di apa namanya di konten tuh biasanya warnanya ada eh, dua ya, pasti dua warna antara warna gelap dan warna terang. Nah, itu. Jadi kalau kita buat brand tuh usahakan warnanya jangan sama, gelap-gelap semua atau terang-terang semua. Usahakan ada warna yang gelap dan ada warna yang terang. Jadi ketika kita untuk membuat konten itu akan lebih mudah menentukan warnanya karena kita sudah punya apa namanya brand identity sendiri melalui warna yang telah kita gunakan. Gitu. Habis itu eh, gunakan tes di perangkat yang berbeda. Pastikan warna font tetap terbaca di layar kecil smartphone dan dalam kondisi pencahayaan yang berbeda. Nah, jadi misalnya kan teman-teman membuat desainnya itu melalui laptop atau komputer. Nah, usahakan untuk selalu mengecek nih di review apakah tulisannya ini terlihat jelas kalau dibuka dari HP misalnya atau smartphone atau justru malah kebesaran. Nah, itu kan harus seimbang ya, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kalau terlalu besar kan nanti jadi kelihatan terlalu penuh ya gambarnya. Apalagi kan desain di Instagram tuh ukurannya cuma 1080 kali 1350 piksel, jadi nggak terlalu besar-besar banget. Jadi kalau di Canva itu biasanya font 21 sampai 30 itu udah termasuk besar ya. Jadi eh, usahakan fontnya jangan terlalu lebih dari 50 ataupun sampai 100 itu terlalu besar kalau untuk di apa namanya di desain konten gitu. Kecuali kita mau buat apa namanya kayak poster di apa namanya di poster ataupun banner, nah itu nanti beda lagi. Gitu. Kemudian kita juga harus bisa memanfaatkan AI. Nah kan sekarang konten-konten itu banyak ya yang menggunakan AI. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk menghemat waktu desain. Nah, kan kita eh, nggak semuanya punya tim ya, punya orang-orang yang membuat konten. Nah, itu kita harus bisa memanfaatkan AI untuk membantu kita, setidaknya untuk apa namanya membuat konten, kayak gitu konten apa namanya berupa foto ataupun cuman gambar produk. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan AI itu untuk inspirasi desain yang fresh. Jadi misalnya kita udah jago desain nih, tapi kita bingung desainnya ingin seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa tanya-tanya lewat AI. Desain yang direkomendasikan yang bagus itu seperti apa gitu. Ataupun kita punya desain terus kita eh, menganalisis lewat ini apa namanya AI. Nah, nanti di apa namanya kayak dikasih tahu apakah desain ini sudah menarik atau enggak. Ya, itu nanti juga bisa lewat AI. Nah, kemudian cocok untuk pemula. Nah, ini kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu nggak bisa desain ataupun apa namanya membuat foto produk yang bagus. Nah, itu nanti lewat AI kita bisa buat foto produk itu yang menarik
gitu, yang lebih bagus, yang sudah seperti foto visual ya, gitu. Jadi kemudian bisa bantu revisi dengan cepat dan adaptasi konten. Nah, ini tadi kan sudah saya bilang eh, AI itu bisa membantu kita untuk menganalisis dari konten yang telah kita buat, apakah sudah sesuai dari fontnya, warnanya, dan bentuknya. Nah, itu nanti bisa kita ajak AI itu untuk apa namanya berdiskusi dengan kita istilahnya lah, diskusi dengan kita. Nah, kalau untuk gambar itu biasanya tools yang paling banyak dipakai itu adalah ChatGPT dan Copilot. Nah, gitu. Kalau DeepSeek ini lebih ke nanti copywriting. Coba kita kasih contoh, kita buat ke Copilot dulu atau ini dulu ya. Nah, ini tadi saya sudah buat desain. Nah, ini. Cuman kalau di ChatGPT ini agak lama biasanya. Nah, untuk prompt-nya biasanya kita eh, minta bantuan ya, minta bantuan dulu ke ChatGPT. Apa yang ingin kita inginkan. Misalnya nih, bantu saya membuat gambar orang Indonesia yang sedang minum susu ultra, seperti gambar di atas. Nah, ini nanti misalnya Bapak dan Ibu punya foto dari brand sendiri, nah itu nanti bisa dikasih di sini untuk apa namanya membantu AI itu membuat gambar kita. Nah, dan tambahkan kata susu murni yang menyegarkan. Nah, ini untuk promnya. Jadi promnya itu cuman apa ya kayak kita itu ingin seperti apa. Nah, minta bantuan nih, bantu saya membuat gambar orang Indonesia sedang minum susu ultra. Nah, ini kan berarti kita apa ya ingin menjadikan produk yang cuman kotak ini menjadi sebuah apa namanya ilustrasi yang menggambarkan orang Indonesia itu sedang minum susu dan tambahkan kata susu murni yang menyegarkan. Nah, ini dibuat untuk apa namanya bisa jadi postingan di Instagram kita misalnya. Nah, setelah itu nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadi harus spesifik orangnya itu orang orang mana, apakah orang Indonesia atau orang luar negeri. Nanti kalau kita nggak mendeskripsikan itu nanti dia akan acak. Gitu. Kemudian kan di sini biasanya tulisannya itu agak itu ya agak nggak sepenuhnya sesuai. Nah, itu nanti kita bisa bantu nih, bantu ubah ke ke postingan nama postingan. Nah, gitu. Jadi kelemahannya AI itu kadang dia ada di tulisannya. Nah, tulisannya itu kadang apa ya nggak sesuai lah. Kadang salah, kadang benar. Nah, gitu. Jadi kita harus berusaha untuk apa namanya memberitahu dia bahwa yang dia buat itu salah. Nah, itu nanti prosesnya akan panjang dan nanti akan benar sendiri biasanya. Gitu. Nah, ini agak lama ya. Jadi kita pindah dulu ke Copilot. Misalnya teman-teman punya produk. Nah, ini kan tadi kita udah ini ya, udah lebih ke untuk membuat konten ya. Nah, misalnya teman-teman punya produk makanan nih, makanan. Jadi cuma di foto begitu aja, tanpa background, tanpa hiasan dan lain-lain. Nah, nanti kita bisa bantuan lewat AI, baik itu Copilot bisa, lewat ChatGPT tadi bisa. Nah, itu tinggal di-upload fotonya saja. Misal saya di sini punya
foto makanan ya. Foto makanan, misalnya ini tempe mendoan. Nah, di sini kan fotonya masih polos ya, masih polos, masih cuman foto di meja. Saya kasih foto yang jelas. Hmm, mana tadi yang ini? Nah, dia cuma foto sederhana di meja. Nah, nanti kita ingin minta dia fotonya ada di meja restoran. Misalnya, kita di prompt pertama tuh apa namanya, dia itu sebagai apa? Kita menjelaskan bahwa AI ini sebagai apa. Nah, misalnya, Anda adalah seorang konten kreator desain. Nah, bantu saya untuk mengubah background makanan di atas dengan hmm, background restoran. Tinggal di enter. Nah, nanti kita tunggu. Oke, sambil menunggu ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau boleh kalau mau langsung chat apa langsung on cam boleh tanya langsung. Bentar, ini agak on. Kalau buat video, Ya, video bisa. Ini dari pertanyaan dari Ais. Kak Iis, Mbak Iis ya. Bisa. Kalau buat video biasanya kita pakai ini website hydra.com. Nah ini, cuman ini karena video agak lebih eh, panjang ya, dia jadi masih terbatas. Jadi kalau yang gratis itu cuman 300 poin kalau nggak salah. Jadi dan itu pun panjangnya cuman 20 detik. Nah, jadi apa, kalau ingin buat video yang lebih panjang itu harus menggunakan eh, ini apa namanya berbayar biasanya. Nah, ini kan kita punya 300 poin ya pertama. Nah, ini biasanya cukup untuk dua video. Jadi kalau video itu nanti sini tinggal masukin apa namanya gambarnya mau seperti apa. Kemudian ada audio scriptnya. Jadi ini harus dimasukin dua-duanya. Misalnya kayak ini ada apa ya foto-foto-foto hmm, foto orang aja deh. Nah, bisa ini foto saya lah ya. Nah, kemudian ini kan ada audio script. Audio script itu pakai apa ya kalau nggak salah ya. Delapan Labs. Dan kalau Hydra berapa kali gratisnya? Ini eh, dua kali Kak. Dua kali biasanya. Dan itu cuman durasinya 20 detik maksimal.
Jadi kalau lebih dari itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kakaknya mau buat video yang lebih panjang itu nanti bisa langganan ataupun eh, apa namanya langganan per bulan ya biasanya. Nah ini nanti tinggal beri beri ya. Jadi, kemudian boleh ini kita pilih negaranya. Ini untuk ini ya, untuk voice overnya. Jadi misal teman-teman nggak pede nih buat voice over sendiri, nanti bisa pakai yang namanya ini elevenlabs.io. Nah ini nanti dia akan apa namanya kayak eh, mengubah teks itu menjadi suara, jadi kayak voice over. Walaupun di sini harus kayaknya nggak gratis selamanya ya. Jadi ada berbayar juga. Dan nanti sini kita tinggal pilih nih orangnya mau orang apa. Nah, mau suara eh, perempuan ataupun laki-laki juga bisa. Misalnya ini, misalnya kita tulis nanti kreatifmu akademi aja. Nah, ini nanti tinggal ke misalnya ya. Ini cuman contoh. Jadi nanti teman-teman bisa apa login dulu, kemudian tinggal dipilih-pilih. Kemudian ini udah ya, teksnya udah. Jadi kita tinggal gabungin aja di sini. Tadi ini Pak ya. Nah, itu audio. Oke, nah ini nanti eh, kita ingin gambarnya ini menampilkan apa. Jadi orang yang ada di gambar tersebut sedang berbicara promosikan kelas. Nah, jadi di promnya ini kita apa ya kayak menyuruh lah, menyuruh gambar ini mau seperti apa gitu. Mau berbicarakah, mau gerak seperti apa. Nah, itu nanti bisa. Dan itu geraknya juga bukan gerak yang banyak ya. Mungkin cuman mulutnya aja atau eh, apa namanya kepalanya aja. Nah, itu gerakannya masih terbatas kalau untuk sekarang. Jadi nggak bisa yang gerak seperti orang jalan itu masih mungkin bisa tapi yang berbayar biasanya. Kalau yang gratisan itu masih yang simpel-simpel aja. Ini kita tunggu. Kemudian ada pertanyaan lainnya. Oh, ini tadi sedih belum? Nah, ini. Cuman ini kok eh,
agak terangkat ya. Ini kan tadi gambarnya seperti ini ya. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, ini kan dari bentuknya masih sama ya. Ini ada sambal kecapnya, kemudian ada apa namanya daun pisangnya dan bentuknya juga masih sama. Kemudian kalau kita nggak sesuai, bisa kita suruh dia untuk milih gambar lainnya. Berarti background taman. Ini kalau GPT itu agak lama ya biasanya dia memproses gambarnya. Jadi ini masih menunggu, kemudian ini masih dibuatkan. Oke. Kalau ingin ada yang bertanya, silakan ya. Sambil kita menunggu nanti setelah ini kita akan masuk ke copywriting. Kan kita sudah desain konten, sudah buat konten kan apa namanya? Langkah selanjutnya itu biasanya membuat copywriting ataupun membuat caption. Nah, copywriting ini kan banyak ya, nggak hanya sekedar caption, untuk buat konten juga bisa, untuk apa namanya, buat script video juga bisa. Nah, itu nanti eh, macam-macam. Gitu. Oke, saya menunggu. Oke, mungkin kita, oh ini udah muncul dia. Nah, ini kan eh, gambarnya ya. Tadi gambarnya backgroundnya restoran, kemudian ini backgroundnya eh, di taman gitu. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, jadi kita tuh seperti memerintahkan, ya itu ingin eh, gambar membuat gambar kita tuh seperti apa. Nah, nanti teman-teman tinggal menuliskan aja di sini di promptnya. Misalnya Anda adalah seorang konten kreator desain. Bantu saya untuk mengubah background menu makanan di atas dengan background restoran. Ataupun nanti teman-teman pengen buat apa lah, buat misalnya ada foto restorannya, kemudian ada makanannya. Nah, nanti itu bisa digabungkan. Jadi bukan cuma satu foto, jadi dua foto. Dan itu proses pembuatannya memang agak lama ya. Jadi eh, kalaupun dicontohkan di sini nanti lama itunya proses pembuatannya gitu. Jadi dia nggak cuman apa namanya bisa mengubah satu foto, tapi bisa menggabungkan dua foto juga. Guys. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya apa namanya toko offline ataupun warung offline, kemudian punya produk, nah itu nanti bisa dipadukan background sama eh, foto produk tersebut gitu. Atau enggak, misal teman-teman punya foto nih, tapi fotonya kualitasnya nggak bagus. Nah, itu nanti bisa dibantu di sini. Nah, ini kan fotonya agak ngeblur ya, blur. Kemudian dibantu di sini. Nah, ini kan lebih jelas fotonya dengan bentuk yang sama tanpa perubahan yang banyak ya. Gitu. Kecuali kalau dia berbentuk tulisan. Nah, tulisan tuh kadang nanti jadinya beda-beda. Kadang ada yang berubah, ada yang sama. Nah, itu bisa terjadi dan itu sebenarnya bisa dibenerin, tinggal kita perintahkan yang ingin diubah dari gambar ini seperti apa. Cuman biasanya prosesnya memang agak lama. Seperti ini kan ini masih muter-muter dia.
Ini juga. Ini dari KIS lagi. Untuk per bulan paling murah berapa? Per bulan. Paling murah itu di sini kita bisa lihat dia dolar, 10.000 dolar. Berarti sekitar apa ya? 100 ribuan ya kayaknya. Kalau tidak salah. Sekitar 150 atau 160 ribu. Ini paling murah per bulan. Nah, jadi misalnya teman-teman mau merupakan konten kreator mungkin eh, kalau menghasilkan ya nggak rugi-rugi banget ya. Cuman kalau cuman untuk belajar mungkin eh, tergantung teman-teman sih. Kalau pengen mencoba ya bisa. Cuman ini nanti poinnya akan diperbarui setiap 1 bulan biasanya. Jadi 1 bulan itu kita dapat 300 poin. Gitu. Jadi mungkin bisa dipakai di bulan berikutnya atau kayak gimana. Nah, dan ini ada Kak Vina. Sebenarnya kalau untuk edit gambar atau foto suatu produk lebih mudah pakai aplikasi ChatGPT atau aplikasi Copilot. Nah, menurut saya sama aja, Kak. Mau Copilot bisa, mau ChatGPT juga bisa. Cuman kalau ChatGPT biasanya bisa mempadukan 2 foto. Atau kalau yang Copilot ya. Coba kita ini misalnya. Oh, nggak bisa. Berarti kalau Copilot tuh biasanya cuman 1 foto aja. Sedangkan ChatGPT biasanya dia bisa memadukan 2 foto sekaligus. Misalnya foto ini. Nah, dia bisa untuk 2 foto. Jadi kalau misalnya ini foto produknya, kemudian ini backgroundnya, nah itu nanti bisa dipadukan. Dipadukan misalnya ubah foto yang ini, yang pertama dengan background yang ini. Nanti itu sesuai perintahnya aja, mau seperti apa. Jadi nanti teman-teman tinggal nulis di sini. Promptnya teman-teman ingin mengubah gambar ini seperti apa. Jadi kayak kita nyuruh orang lah gitu. Nyuruh orang suruh buat gambar ini ingin menjadi seperti apa gitu. Dan untuk prosesnya memang agak lama biasanya. Ini tergantung server dari sananya ya. Ini kan karena pengguna ChatGPT itu banyak, nah, jadi kadang kita harus ngantri dulu. Ini biasanya agak lama. Dan tergantung dari sinyalnya juga. Apalagi ini kan kita bukanya banyak ya. Yang ini sama yang ini, jadi agak lemot ini. Gitu. Kemudian selanjutnya tadi ada lagi kayak kayak tidak apa upload audio. Kita harus ini dari Kak Risma ya. Apakah di Hedra harus upload audio juga? Apakah bisa jika kita menuliskan prompt aja agar foto tersebut menjadi video berbicara? Terima kasih. Nah, jadi kita harus ngupload audio juga ya, karena kalau cuman video aja dia nggak bisa memproses. Karena dari promptnya ini eh, apa ya kayak videonya ini ingin dibuat seperti apa. Jadi bukan untuk suaranya ataupun untuk kita berbicara. Nah, gitu. Jadi di prompt ini untuk apa namanya kayak kita ingin videonya itu ingin seperti apa? Apakah orang ngomong atau orang lagi apa namanya menjelaskan produk? Misalnya kita apa namanya upload foto produk dengan tangan, misalnya kita ingin tangannya digerak-gerakkan. Nah, itu nanti dari prompt ini. Sedangkan kalau untuk audio dia harus terpisah. Nah, jadi di sini ini untuk menjelaskan karakter. Nah, di sini kan ada nih prompt untuk karakter dengan emosi atau gestur
tertentu. Nah, gitu berarti kan dia bukan untuk apa namanya audionya ya, tapi untuk gambarnya itu ingin dibuat seperti apa karakternya, apakah ngomong atau tangannya yang gerak atau kepalanya yang gerak. Nah, itu. Jadi kalau audio tetap dari luar kita isi sendiri, dia ingin ngomong apa. Nah, audionya ini bisa pakai suara sendiri ataupun dari kayak tadi yang dari Eleven Lab tadi. Oke ya. Nah, tadi videonya nggak jadi. Nah, ini udah jadi. Jadi gambarnya seperti ini. Kita download. Nah, jadi dia akan seperti ini. Dia dari luar, kemudian eh, promnya itu untuk apa pergerakan gambarnya ataupun karakternya. Gitu. Dan ini karena gratis, dia cuman 20 detik. Ya. Nah, ini kan kita buat video 2 detik aja dia udah kehilangan berapa poin ini tadi. Gitu. Oke, sudah. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, jadi untuk gambar nanti bisa lewat Copilot ataupun eh, ChatGPT ya. Sedangkan kalau untuk audio kita pakai video kita pakai Hydra. Hydra tadi. Dan untuk audio kita bisa pakai Eleven Lab. Nah, ini. eh selain Hydra, kan dulu saya ada, cuman saya biasanya lebih sering pakai Hydra sih. Audio itu, kalau untuk sekarang saya itu ya, taunya cuman Hydra. Kemudian kalau nggak salah Capcut itu juga ada dia. Ada AI-nya juga untuk membuat-buat video. Cuman dia harus berbayar. Itu kan Capcut biar bayarnya itu kalau nggak salah 100 150-an atau 140-an sekarang ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi tentang copywriting. Untuk videonya ini sudah. Oke, kita masuk ke copywriting. Nah, sekarang kita eh, cari tahu nih, copywriting itu sih apa sih? Nah, copywriting itu adalah seni menulis teks yang bertujuan untuk memotivasi seorang untuk mengambil tindakan, seperti membeli produk, mendaftar, ataupun berbagi konten. Nah, jadi eh, copywriting ini adalah seperti kayak sales ya, sales. Jadi kita harus bisa merayu audiens untuk tertarik pada produk kita ataupun jasa kita melalui tulisan. Kalau sales kan lebih ke komunikasi ya, ataupun public speaking. Nah, sedangkan kalau copywriting kan lebih eh, di tulisannya. Gitu. Kemudian perbedaan copywriting biasa dan di sosial media itu apa? Nah, di sosial media itu copywritingnya lebih ringkas, karakternya terbatas. Berbeda dengan kita kalau menulis artikel di berita ataupun di website. Nah, itu kan banyak ya. Kalau di sosial media kan dia cuman paling nggak banyak dan tiap apa namanya
platform tuh beda-beda. Ada yang 200, ada yang 300 karakter, atau yang 150 cuman. Tuh. Jadi tiap platform tuh beda-beda. Nah, nanti itu bisa di search saja di internet. Dan paling banyak tuh biasanya eh, Facebook. Facebook tuh biasanya bisa sampai sekitar 1.000 karakter kalau nggak salah, 1.000 atau 2.000. Gitu. Kemudian eh, copywriting itu harus scroll dan stopping, menghentikan scroll pengguna. Nah, jadi eh, copywriting itu bisa menghentikan scroll pengguna. Nah, lewat apa? Lewat headline-nya biasanya, judulnya. Nah, makanya kita kalau membuat di konten tuh judulnya harus besar, harus terlihat ya. Jadi ketika orang scroll tuh langsung tertuju kalau nggak ke gambar ya ke headline-nya ataupun tulisannya gitu. Kemudian menyesuaikan gaya platform. Contoh kayak Instagram kan lebih visual ya. Jadi kita harus menampilkan visual yang bagus, kayak fotonya harus bagus, kemudian desainnya harus apa namanya menarik. Gitu. Sedangkan LinkedIn kan lebih ke profesional. Jadi dia lebih menonjolkan ke skill kita. Kita punya skill apa, kita punya keahlian apa. Nah, nanti kan dijelasin di situ. Kemudian bagaimana cara membuat copywriting? Nah, di sini saya akan menjelaskan memakai dua rumus. Nah, jadi copywriting itu juga ada rumusnya ya. Yang pertama, copywriting menggunakan rumus formula AIDA dan PAS. Nah, AIDA itu apa? AIDA itu kepanjangannya adalah attention, interest, desire, dan action. Nah, jadi urutannya ya dari pertama itu adalah attention. Attention. Nah, attention-nya gunanya untuk apa? Untuk menarik perhatian calon konsumen. Nah, jadi di sini kita harus apa namanya membuat kata-kata yang dapat menarik perhatian konsumen dari tulisan. Nah, ini biasanya dari headline-nya. Nah, kalau video itu biasanya hook-nya. Nah, contohnya seperti ini nih, ada tulisan, ingin jualan laris tanpa iklan tiap hari. Nah, ini kan bisa membuat orang penasaran ya. Mungkin ada yang sudah jualan tapi nggak laris-laris. Nah, jadi kan kalau lihat judul seperti ini, otomatis mereka akan tertarik untuk melanjutkan membacanya. Setelah mereka tertarik, nah, mereka akan masuk ke sini, ke interest. Nah, interestnya apa? Untuk menumbuhkan minat calon konsumen yang sudah terusik, yang sudah terusik harus dipertahankan dan membuat mereka ada dalam konten yang disajikan. Nah, kan tadi dia udah apa namanya, udah tertarik dengan headline-nya, judulnya, otomatis dia akan mencari tahu kelanjutannya seperti apa. Makanya kita harus lebih menarik lagi. Seperti coba trik konten ini yang bikin audiens nempel terus. Itu kan udah udah bikin dia penasaran. Nah, ini membuat mereka semakin tertarik lagi untuk melanjutkan melanjutkan membacanya ataupun kalau video itu lebih ke menontonnya. Nah, jadi ini nanti copywriting ini juga bisa digunakan ketika teman-teman buat skrip video, kayak rumusnya. Jadi pertama itu kan judulnya ya, judulnya ingin jualan laris tanpa iklan tiap hari. Nah, ini nanti bisa jadi hook di video untuk menarik 3 detik pertama ya biasanya, 3 detik pertama di video biasanya. Nah, ini coba kemudian setelah mereka tertarik kan otomatis mereka akan melanjutkan video. Nah, ini kan eh, membuat mereka lebih menarik lagi dengan coba trik konten ini yang bikin audiens itu nempel terus. Nah, ini makin bikin mereka makin penasaran. Kemudian desire, memperkuat keinginan calon konsumen. Nah, di sini kita akan menjelaskan nih apa namanya eh, yang bikin audiens nempel terus tuh seperti apa, triknya seperti apa. Nah, ini kita jelasin di sini biasanya di desire ini. Nah, terbukti bantu UMKM naik apa ratusan UMKM naik omset. Nah, nanti kita jelasin bagaimana tipsnya, caranya. Nah, itu kan membuat mereka lebih tertarik lagi ya, tertarik. Nah, kemudian setelah mereka sudah semakin tertarik, baru kita action. Nah, baru kita tawarkan nih, yuk coba sekarang dan lihat hasilnya minggu ini. Itu kan jadi ini untuk
mendorong calon konsumen untuk mengambil tindakan. Jadi kan pertama itu menarik dulu, menarik perhatian mereka. Kemudian interest itu menambah rasa penasaran mereka. Dan di share itu biasanya menjelaskan topik yang kita bicarakan di awal tadi. Dan actionnya itu adalah untuk eh, agar audiens atau konsumen itu mengambil tindakan seperti membeli barang kita ataupun jasa kita. Nah, kemudian ada juga yang namanya PAS dalam copywriting. Nah, ini dia kalau ini lebih ke analisis kita ya, karena kita harus tahu juga problem atau masalah mereka itu apa. Nah, misalnya kita ini berposisi sebagai pembeli ya, bukan penjual. Kayak apa namanya? Kita mulai mengangkat masalah yang benar-benar dirasakan audiens. Yang kalau sekarang tuh kan, wah ini gue banget nih. Jadi kan eh, kita buat sesuatu konten yang relate dengan keadaan kita sekarang. Misalnya sebagai mahasiswa yang mahasiswa akhir yang apa namanya males lagi ngerjain skripsi. Nah itu kan nanti jadi konten bisa gitu. Kemudian setelah apa namanya eh, ketemu problemnya, nah kita lanjutkan lagi dengan perparah atau guncang. Setelah masalah dikenali, kita korek lagi lebih dalam. Nah, tujuannya adalah untuk membangkitkan emosi, rasa kesal, lelah, dan frustasi, takut, dan lain-lain. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar audiens itu merasa aku butuh solusi ini sekarang. Gitu. Jadi ini pas ini cocok untuk konten-konten yang relate atau yang real ya. Jadi kita harus tahu masalahnya apa, kemudian apa namanya kita takut-takuti korek lebih dalam tentang masalah itu dan kemudian kita kasih solusinya. Solusinya ini nanti seperti apa? Ini ada contohnya penggunaan pas. Nah, misalkan kita problemnya nih di awal tuh kita buat buat pertanyaan dulu apa masalah utama target audiens saya. Nah, ini harus fokus pada satu masalah dan gunakan kalimat pendek yang langsung relatable. Jadi jangan gunakan kalimat yang terlalu panjang. Jadi gunakan kalimat yang simple aja biar lebih dapat ya, lebih kena. Nanti kalau terlalu panjang kan jadi orang jadi apa ya? Ketertarikannya itu hilang. Gitu. Nah, contohnya nih, capek bikin konten tiap hari, tapi engagementnya tetap sepi. Ya, kan berarti dia udah kok bikin konten tiap hari, tapi kok apa namanya engagementnya masih sepi itu kan relate banget ya. Sebagai konten kreator biasanya pasti akan pernah merasakan seperti ini. Udah capek-capek bikin konten, tapi kok kontennya masih sepi. Nah itu kan sesuatu yang relate, yang eh, apa namanya pemula-pemula pasti pernah merasakan. Kemudian kita gali perasaan negatif mereka. Jelas dampaknya jika masalah tidak segera diatasi. Atau bisa gunakan kata-kata emosional yang lelah, stres, buang-buang waktu, rugi, dan lain-lain. Nah, ini kan udah ada masalah, kita apa namanya apa kayak kayak merasakan bahwa kita tuh stres sama masalah yang problem tadi kayak ini. Kan kita tadi udah contohnya capek bikin konten tiap hari, tapi engagement tetap sepi. Nah, kemudian kan udah coba semua tren, sana sini ikut kelas, posting tiap hari, tapi tetap gak ada yang notice, bikin frustasi kan. Ini kan makin frustasi dia, udah problemnya apa namanya, apa, belum belum menemukan apa namanya kayak solusinya, kemudian ditambah lagi dia udah ngikuti segala cara tetap gak bisa. Nah, kemudian kita kasih solusinya, kita hadirkan jalan keluarnya. Kemudian tonjolkan manfaat utama, bukan cuman fiturnya aja. Jadi kita harus menjelaskan, misalnya kita punya produk tuh value-nya apa, manfaatnya apa. Kemudian tulis solusi dengan optimis dan kepercayaan diri. Jadi tulisan kita tuh harus tegas ya, tegas dan membuat orang itu percaya. Kan kemudian lanjutannya itu tenang, kamu nggak sendirian. Coba tools
Saya produknya apa? ChatGPT misalnya, bantu kamu bikin konten dalam 10 menit, tinggal klik dan posting. Ini kan solusinya ini. Misalnya kita punya jualan tools nih, tools yang bikinan sendiri lah ya. Itu kan bisa dijadikan solusinya. Jadi kan semua orang kan sekarang punya masalah, misalnya engagementnya susah naik ya. Apalagi yang pemula-pemula udah ikut kelas sana sini, tapi eh, tetap gak nemukan solusinya. Kemudian kita nawarkan ke audiens kita yang punya masalah seperti itu, kemudian kita tawarkan toolsnya. Jadi di apa namanya urutannya di pas ini cuma tiga, problem, agitate, dan solution. Sedangkan kalau di AIDA tadi kan lebih ke ini ya kayak menarik perhatian mereka. Jadi tidak selalu masalah. Jadi kalau AIDA kan lebih ke penasaran ya, buat mereka penasaran dulu. Kemudian menarik mereka dan menjelaskan eh, apa, value dari produk atau jasa kita itu seperti apa, kemudian kita tawarkan. Nah, kalau yang ini kan lebih ke mencari problemnya dulu, masalah mereka tuh apa. Nah, kemudian saya kasih contoh satu lagi nih. Misal saya punya jasa ya, jasa upload produk ke marketplace untuk UMKM. Nah, mungkin kan nggak semua orang apa namanya bisa ya upload produk yang massal ataupun semua. Jadi nggak cuma satu-satu. Kalau satu-satu kan misalnya produknya 100 kan capek juga ya. Nah, jadi ini merupakan eh, problem orang yang nggak ngerti cara upload massal produk misalnya. Ini kan jadi di sini problemnya masih upload produk sendiri ke marketplace setiap hari. Jadi kan ini masalah ya, masalah karena membuang-buang waktu. Kemudian sampai makan waktu, belum lagi kalau salah input harga, padahal kerjaan lain numpuk, tapi penjualan belum juga naik. Ini kan membuat orang semakin stres ya. Jadi udah capek kalau upload produk satu-satu itu lama, jadi kan eh, penjualan juga belum laku-laku banget. Kan biasanya untuk awal pemula-pemula gitu. Nah, kemudian kita sebagai apa namanya yang menawarkan jasa, kita memberikan solusi. Tenang, serahkan urusan upload ke tim kami, kamu tinggal pantau dan fokus produksi. Lebih hemat waktu, penjualan tetap jalan. Nah, ini. Jadi eh, kita harus tahu problem dari apa target market kita itu apa. Misalnya teman-teman jual produk apa namanya skincare. Nah, itu nanti eh, kita jual skincare apa nih? Misalnya untuk yang orang yang berjerawat, itu kan nanti bisa orang berjerawat itu biasanya problemnya apa sih? Nah, terus mereka udah nyoba skincare sana sini tapi nggak hilang-hilang misalnya gitu. Nanti teman-teman bisa ngasih solusi. Nah, saya punya skincare ini nih, apa menghilangkan jerawat kamu misalnya. Nah, itu kan nanti bahasanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menulis headline yang menarik dan persuasif dalam copywriting. Nah, kemudian kenapa headline itu penting? Karena 80% orang hanya membaca headline. Nah, makanya kan kadang kita lihat ya, sering tuh lihat di komen, orang Indonesia tuh sering baca judulnya aja, tapi nggak baca isinya. Nah, itu kan karena orang memang di awal tuh pasti baca judulnya dulu, judulnya aja. Walaupun isinya mungkin belum tentu dibaca ya. Nah, jadi kan untuk untuk menarik orang tuh lebih ke judulnya. Setelah visual, tadi kan visualnya udah menarik misalnya ya. Nah, kalau judulnya semakin menarik kan orang lebih tertarik lagi. Entah tertarik untuk komen atau tertarik untuk like. Nah, itu kan bisa. Kemudian kalau headline menarik kemungkinan dibaca sampai habis akan naik drastis. Kemudian headline itu merupakan pintu gerbang kontenmu. Gitu. Jadi headline itu usahakan yang membuat orang penasaran atau membuat orang itu menarik. Nah, kemudian ciri-ciri headline yang kuat itu seperti apa?
Yang pertama itu dia harus menarik perhatian, kemudian relevan dengan audiens. Nah, jadi misalnya kita jualan apa namanya sepatu ataupun baju, nah itu harus relevan nih apa headline-nya. Jangan nanti kita bahasnya kemana-mana, misalnya ke politik atau ke kuliner, itu kan nanti nggak nyambung. Jadi nggak relevan sama audiens yang mengikuti kita. Habis itu menyentuh masalah atau keinginan. Nah, ini paling kuat banget ini biasanya. Jadi kalau eh, kita punya produk, terus kita tahu target pasar kita tuh siapa, dan otomatis kan mereka pasti punya masalah yang sama ya biasanya. Masalah yang sama, sehingga mereka membeli produk kita tuh kenapa? Nah, itu kita harus kadang harus berposisi sebagai pembeli juga. Nah, jadi kita punya produk eh, skincare. Nah, kita harus berposisi sebagai pembeli. Kalau eh, apa sih yang apa namanya kayak orang berpikir kalau kita ini ingin membeli produk kita. Nah, itu biasa orang mikirnya seperti apa dulu. Sama sih, sama kayak kita kalau beli apa namanya produk-produk di Shopee atau Tokopedia. Pasti kan kita harus mempertimbangkan dulu. Nah, itu bisa jadi apa ya kayak masukan lah. Masukan kita kalau beli produk yang kita jual tuh pasti orang mikirnya seperti apa gitu. Kemudian mengandung manfaat atau rasa yang ingin tahu. Nah, jadi headline itu juga harus mengandung value ataupun manfaat yang bikin orang itu penasaran. Kemudian ringkas dan langsung ke inti. Nah, jadi yang namanya headline atau judul itu kan harus ringkas ya, harus menarik. Jadi nggak harus terlalu panjang. Nah, itu kalau terlalu panjang itu orang malah males bacanya. Jadi mending yang ringkas, kemudian langsung ke intinya. Intinya itu apa? Jadi nggak bertele-tele harus muter ke sana kemari. Nah, itu. Kemudian ada tipe headline yang persuasif dan efektif. Yang pertama itu headline masalah. Nih, kayak problem lagi nih ya. Nah, makanya kita buat headline tuh banyak kan problem-problem yang ada di target pasar kita. Jadi kita harus tahu nih target pasar ini problemnya apa. Jadi jangan berdasarkan eh, apa namanya feeling kita lah atau apa yang kita pikirkan, tapi berdasarkan fakta di lapangan bahwa jika apa, rata-rata orang tuh punya masalah apa sih sehingga orang tuh bisa ataupun tertarik dengan produk kita. Gitu. Jadi kita harus tahu masalah mereka tuh apa. Seperti ini kan kayak capek jualan online tapi nggak ada yang beli. Nah ini kan banyak nih orang yang jualan online tapi barangnya nggak laku-laku. Nah ini kan tentu menyentuh rasa frustasi audiens ya. Cocok untuk jualan ataupun jasa dan memberi solusi. Kemudian headline yang bermanfaat. Nah, ini biasanya kalau kita ngasih edukasi ataupun tips. Seperti ini, cara mudah dapat 1.000 follower pertama tanpa iklan. Nah, kan jadi dia kayak memberikan edukasi atau tips dan fokus pada hasil akhir. Nah, ini kan orang ingin 1.000 follower tapi tanpa iklan, tanpa ngeluarin biaya gitu. Itu kan orang pasti tertarik banget ya. Gitu. Dan menjual impian dan atau keinginan audiens. Jadi ini kan eh, membuat mereka penasaran. Gimana sih dapat 1.000 follower tanpa kita harus ngiklan. Kemudian headline rasa penasaran. Nah, kenapa konten kamu gagal? Nah, walau sudah konsisten. Nah, kita udah konsisten buat konten, tapi eh, ternyata kok gak, apa, gak banyak dilirik orang. Nah, itu kan membuat audiens ingin tahu jawabannya. Cocok untuk edukasi dan storytelling biasanya kayak gini. Kemudian headline angka atau daftar. Nah, seperti 5 kesalahan fatal dalam jualan online yang jarang disadari. Nah, ini kan banyak nih orang pakai kayak gini. Biasa di website, di YouTube, itu kan banyak kayak 10 keajaiban dunia dan lain-lain. Nah, itu kan dia memakai angka ya. Jadi nggak terlalu umum dan mudah dicerna. Kan.
Kalau semakin dikit kan berarti orang semakin penasaran. Nah, 5 kesalahan itu apa aja? Jadi eh, misalkan pakai angka biasanya 5 kesalahan, 5 keuntungan dan lain-lain. Kemudian ada headline perintah yang mengandung CTA atau call to action. Stop buang waktu. Pakai cara ini biar kontenmu nempel di kepala. Nah, ini contoh untuk yang hard selling. Jadi ini kayak iklan promosi gitu biasanya itu yang hard selling. Jadi dia nggak cerita ke sana kemari tapi langsung ke poinnya. Kayak ini kan stop buang waktu. Nah, pakai cara ini untuk buat kontenmu nempel di kepala. Jadi kan dia langsung mengambil tindakan ya tanpa cerita ke sana kemari. Kemudian ini ada formulanya untuk membuat headline yang praktis. Yang pertama tuh kita harus eh, menjelaskan masalah atau keinginan audiens itu apa. Kayak ini, susah naik omset. Nah, kemudian kita kasih solusinya. Coba strategi konten ini tanpa iklan. Nah, jadi rumusnya itu adalah kita harus mencari masalah atau keinginannya dulu, baru kita menjelaskan manfaat dan solusinya. Jadi ya, di sini kan kalimatnya nggak usah panjang-panjang ya. Cukup eh, masalah mereka tuh apa, kayak susah naik omset. Nah, kemudian kita kasih solusinya. Coba strategi konten ini tanpa iklan. Nah, kemudian ada juga yang eh, apa namanya tiga formula. Nah, ini kayak angka, kata kuat, dan masalah ataupun solusi. Nah, makanya di semua headline tuh harus mengandung manfaat dan solusi. Jadi kayak ini, 7 trik bikin caption yang bikin orang klik link di bio kamu. Kan dia mengandung angka ya. Kayak ini berarti kan eh, sesuatu yang enggak umum ataupun sesuatu yang mungkin eh, apa namanya ringkas ataupun terbatas. Nah, kemudian kata kuat. Nah, dari eh, angka ini yang ingin disampaikan tuh apa? Yang ingin disampaikan adalah trik bikin caption. Nah, kemudian masalahnya apa? Masalahnya atau solusinya yang bikin orang klik link di bio kamu. Nah, jadi solusinya dari angka dan kata yang kuatnya untuk apa, orang-orang itu agar datang dan mengklik link bio kamu gitu. Kemudian ini ada top tipsnya. Yang pertama, headline itu harus menggunakan bahasa yang akrab dengan audiens. Nah, pakai kata-kata pemicu emosi seperti cepat, mudah, laris, terbukti, gratis, stop, atau hindari. Nah, itu kan biasanya orang sering pakai kata-kata itu ya. Apalagi kok di video-video TikTok yang apa, ngasih tips-tips itu kan kadang kalau nggak stop, hindari. Nah, itu kan mereka pakai kata-kata yang eh, memicu emosi. Jadi eh, teman-teman nanti bisa pakai kata-kata ini untuk apa namanya menyampaikan lah atau membuat konten tentang produk atau jasa teman-teman. Kemudian hindari headline yang terlalu umum kayak tips jualan online. Nah, ini kan terlalu umum ya. Tipsnya itu apa aja? Nah, kan berarti nggak terbatas ya. Sedangkan kalau 3 trik jualan online tanpa modal tapi tetap laris manis. Ini kan orang jadi penasaran 3 triknya itu apa. Dan itu cuma dikit. Jadi kan orang lebih tertarik lagi. Kalau tips kan terlalu banyak ya. Jadi kadang orang, wah ini tipsnya apa ya, kayak terlalu umum lah, terlalu banyak. Jadi orang nggak tertarik. Sedangkan kalau cuma 3 trik kan berarti orang lebih, wah ini ada trik simpelnya. Nggak. Kalau tips kan terlalu kayak terlalu terlihat sulit atau banyak ya. Kalau cuma 3 trik kan ya berarti simple ataupun eh, kayak mudah. Nah, kemudian membuat copywriting dengan storytelling. Nah, ini kalau eh, teman-teman ingin apa ya, membuat konten yang berbentuk cerita ataupun kayak teman-teman ingin buat script video. Nah, ini bisa nih dipakai. Jadi formulanya itu ada 3A, awal, arah, dan akhir.
Nah, awal itu merupakan masalah. Nah, jadi kita kalau buat konten tuh harus tahu masalah audiens kita tuh apa. Jadi kan kita udah belajar dari yang AIDA, PAS, dan storytelling. Kan itu semua pasti berasal dari yang namanya masalah. Nah, jadi kita harus tahu nih, eh, audiens kita tuh ingin memakai jasa kita atau membeli produk kita tuh masalahnya kenapa. Kan nggak mungkin dia nggak punya masalah tapi tahu-tahu pakai jasa kita. Kayak misalnya saya jual ini, jual jasa membuat konten. Kan nggak mungkin orang tahu-tahu pengen buat konten. Pasti kan mereka di awalnya punya masalah, kayak mungkin bisa jadi dia nggak punya tim atau dia nggak punya skill. Nah, itu kan masalahnya ada di situ. Jadi setiap orang ingin memakai jasa atau membeli produk teman-teman tuh pasti mereka punya masalah. Tuh, kayak saya beli skincare nih karena saya sering jerawatan. Kan berarti saya punya masalah karena kulit saya sering jerawatan. Jadi saya berusaha nyari suatu produk yang bisa apa namanya mengatasi masalah saya mengenai jerawat. Nah, kemudian di sini kalau kita mau buat yang model storytelling, kita harus tahu nih siapa tokohnya dan masalahnya apa. Kemudian buat pembaca merasa, wah ini kayak aku nih, gitu yang relate dengan dunia kita sehari-hari. Ya. Misalnya, contohnya, dulu aku insecure banget tiap kali lihat wajah sendiri di kaca. Jerawat di mana-mana, ada merah, mana-mana merah-merah dan perih. Berarti kan dia punya masalah apa namanya jerawat. Tokohnya adalah aku, berarti kan eh, dia sendiri ya. Dia menceritakan dirinya sendiri gitu. Kemudian selanjutnya arah formula eh, perjuangan atau perubahan. Nah, ceritakan usaha yang dilakukan, tampilkan proses, struggle, bahkan kegagalan. Nah, ini kan tadi kita udah menjelaskan masalahnya ya. Dan tokohnya itu adalah aku, berarti saya sendiri. Nah, saya kan tadi di apa namanya di slide ini kan punya masalah jerawat nih. Jerawat yang bikin kulitnya jadi merah-merah dan perih. Berarti kan kita harus apa, menjelaskan perjalanan kita untuk menghilangkan itu. Nah, kayak ini. Aku udah coba berbagai skincare dari yang murah sampai yang mahal, tapi nggak ada yang cocok sampai akhir. Aku nyoba skincare lokal ini. Nah, walaupun dia kelihatannya apa namanya eh, kayak ini biasanya di influencer ya, influencer kan udah apa nyoba skincare-nya eh, apa namanya dia punya masalah kulit, terus nyoba skincare macam-macam dan akhirnya dia apa menemukan skincare yang cocok, yang bagus. Nah, kemudian kita tunjukkan akhirnya ataupun hasilnya. Tunjukkan hasil yang membahagiakan. Habis itu sisipkan produk atau jasa secara natural. Nah, kemudian tambahkan harapan atau call to action-nya. Nah, kan setelah dia coba-coba skincare macam-macam ya, dia kan habis itu menjelaskan bahwa sekarang kulitku jauh lebih tenang, lebih bagus, bisa tampil lebih pede tanpa make up tebal misalnya. Kalau kamu juga lagi berjuang dengan kulit sensitif, mungkin ini bisa jadi jalan keluarmu juga. Nah, jadi kan dia eh, bercerita pengalaman dia ya, pengalaman dia untuk menghilangkan jerawat dia dengan mencoba berbagai skincare. Dan akhirnya dia menemukan skincare yang cocok. Jadi kan ini seperti cerita pribadi, tapi disisipkan dengan produk mereka atau produk yang ingin kita jual. Dan elemen penting dalam storytelling. Nah, yang pertama itu kita harus punya tokoh. Tokoh itu siapa sih yang ingin menjadi karakternya? Bisa diri sendiri ataupun klien ataupun karakter yang fiksi. Jadi karakter yang kita buat. Jadi
seperti kita sedang bercerita aja lah, sedang ngobrol ke teman-teman misalnya. Kemudian masalah. Nah, masalahnya itu harus relate, relate dengan keadaan di masyarakat pada umumnya. Jadi jangan buat apa namanya masalah yang sebenarnya di masyarakat tuh nggak ada. Jadi kita harus pakai masalah yang real, yang sering di apa namanya eh, kayak orang itu sering punya masalah seperti apa gitu. Kemudian emosi. Nah, kita harus punya apa ya? Tampilkan rasa kecewa, takut, senang, dan bangga. Jadi kita harus bisa menyalurkan emosi kita. Kan biasa kalau kita bercerita kan pasti eh, punya emosi sendiri ya. Kalau kita ceritanya bahagia kan pasti eh, nadanya itu bahagia. Kalau lagi kecewa kan pasti nadanya kecewa. Nah, itu kan termasuk emosi. Nah, begitu juga dengan tulisan. Nah, tulisan itu kan eh, kita harus bisa menjelaskan emosi kita lewat tulisan juga. Kemudian solusi, hadirkan brand produk yang sebagai penyelamat. Jadi kita harus menyisipkan di akhir itu penyelamat kita tuh siapa, dari produknya apa, kemudian kalau punya jasa dia sudah kayak tadi kan saya butuh jasa konten kreator tuh membantu saya membuat konten. Nah, itu kan berarti penyelamatnya ada di orang tersebut yang menyediakan jasa. Itu kan bisa. Kemudian pesan apa yang bisa diketik dari ceritanya. Jadi ini pesan-pesannya. Nah, kemudian ini ada contoh. Nah, misalnya saya punya program kelas online untuk ibu rumah tangga. Nah, ini eh, ceritanya dari klien loh. Kan eh, berarti bukan diri sendiri. Nih, aku cuma ibu rumah tangga biasa. Dulu pikiranku, mana bisa aku kerja dari rumah. Tapi semua berubah sejak ikut kelas ini. Itu kan berarti dia dulu punya masalah bahwa ibu rumah tangga tuh mana bisa kerja dari rumah. Nah, tapi semua berubah sejak ikut kelas ini. Nah, ini kan lebih membuat orang-orang itu tertarik ya, karena ada solusinya. Solusinya apa nih? Dan jadi orang bikin penasaran. Nah, kemudian selanjutnya awalnya bingung dan takut nggak paham digital, tapi pelatihannya simple, dibimbing step by step. Kemudian sekarang aku bisa bantu suami cari tambahan sambil tetap ngurus anak di rumah. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Nah, yuk gabung kelas ini dan mulai dari nol kayak aku dulu. Nah, ini kan dia cerita ya, cerita awalnya dia bingung, takut nggak paham, biasa ya, takut nggak paham, takut nggak bisa. Nah, kemudian dia tetap berusaha mengikuti pelatihannya, dibimbing sedikit demi sedikit sama trainernya. Kemudian sekarang eh, menemukan hasilnya, bisa cari apa namanya biaya tambahan untuk mengurus anak di rumah. Nah, kalau ibu rumah tangga aja bisa, apalagi kamu gitu kan. Nah, itu jadi itu merupakan daya tarik solusi dari masalah yang sering dihadapi masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian, nah ini ya terakhir ya, kita juga bisa menggunakan AI untuk copywriting. Jadi nggak cuman gambar atau video ataupun apa membuat teks jadi suara ya. Nah, kita juga bisa buat copywriting melalui AI. Nggak cuma copywriting aja, bisa juga script video ataupun script untuk video reels dan yang lain itu nanti kita bisa nulis di AI gitu. Nah, keuntungannya apa? Menghemat waktu. Jadi kan kita nggak usah mikir berat-berat apa ingin buat eh, captionnya itu seperti apa. Kemudian juga bisa mendapatkan ide dengan cepat saat mentok. Nah, ini kan biasa kalau yang kerjanya setiap hari di sosial media biasanya akan ujung-ujungnya bakal mentok, bingung mau
buat apa lagi gitu. Habis itu bisa jadi sparring partner yang kreatif. Nah, ini bisa jadi memunculkan ide-ide. Kemudian bisa buat banyak versi kopi untuk A/B testing. Nah, kemudian bisa bantu adaptasi tone voice sesuai audiens. Nah, untuk toolsnya sama, dia bisa pakai ChatGPT, Copilot, bahkan DeepSeek. Nah, kalau DeepSeek kan tadi dia nggak bisa untuk gambar ya, dia masih untuk yang berbentuk teks. Oke, oh ini dulu aja. Nah, ini untuk prompt-nya. Kalau copywriting itu biasanya ada format atau prompt-nya. Nah, yang pertama adalah tugas. Nah, jadi eh, tugas kita ngasih tugas nih ke ChatGPT ingin buat apa, terus formatnya untuk apa, kayak gini kan. Kemudian gaya bahasanya, target audiensnya, dan informasi produk. Nah, jadi ini harus disampaikan dengan jelas ke ChatGPT untuk mereka mengolah ataupun memproses keinginan kita tuh ingin seperti apa. Kayak ini contoh prompt sederhana ya. Nah, kita kan ngasih tugas ya, tugas buatkan 3 caption. Nah, formatnya untuk apa? Untuk caption Instagram, untuk promosi di skincare lokal. Skincare lokal, berarti kan eh, kemudian target audiensnya itu perempuan usia 20 sampai 30 tahun. Berarti kan nanti dia akan menentukan gaya bahasa sendiri. Dia akan tahu kalau eh, 20 sampai 30 tahun itu bahasanya seperti apa. Kemudian dengan gaya bahasa santai dan memikat. Ini yang sederhana ya. Berarti dia nggak sampai informasi produk. Dia cuma sampai target audience. Nah, itu juga sudah bisa. Kemudian ada juga contoh prompt yang detail, yang lebih lengkap. Nah, dia di sini menjelaskan, saya sedang mempromosikan minuman kopi literan. Nah, target audiens saya adalah pekerja kantoran yang suka kopi susu. Kan targetnya orang-orang kantoran nih. Kemudian tugasnya itu buatkan 3 caption Instagram yang lucu, menggugah selera, dan mendorong orang untuk membeli. Ini nanti kan di apa namanya si AI ini akan memproses dari apa yang kita inginkan. Itu nanti keluarnya akan seperti apa. Nanti kita coba. Kemudian tips menghasilkan copy AI yang efektif dengan AI. Yang pertama itu harus kita menuliskan tulis brief yang jelas. Apa produkmu, siapa targetnya, mau pakai gaya bahasa seperti apa. Nah, itu harus jelas. Karena kan AI nggak tahu ya produk kita tuh yang ingin kita sampaikan itu apa. Nah, jadi kita harus menyampaikan dengan jelas keinginan kita itu apa. Tuh, jadi agar mereka mempermudah proses mereka. Bahkan kalau ada referensi seperti website itu nanti bisa dicantumkan di situ. Nah, karena kan AI itu sebenarnya juga bisa menganalisis data ya. Jadi eh, misalnya kita punya referensi, nanti bisa kita cantumkan di situ. Baik itu berupa referensinya website ataupun misal ada postingan yang menarik. Nah, itu kita bisa apa namanya share link dari postingan tersebut untuk menjadi referensi mereka. Kemudian tentukan tujuan kopi. Nah, ini tujuannya mau apa? Mau jualan kah? Mau edukasi ataupun hanya ingin mendapatkan engagement ataupun jangkauan. Jadi kan eh, tujuannya itu beda-beda ya. Jualan itu berbeda, edukasi itu berbeda, kemudian engagement itu berbeda. Kemudian berikan konteks atau latar belakang brand. Nah, ya ini bisa niru tone brand jika dikasih contoh. Nah, ini kalau teman-teman udah punya brand identity, mungkin bisa nanti dijelaskan ke AI-nya ingin seperti apa. Ataupun eh, kayak bahasa dari perusahaan kita tuh udah seperti ini. Jadi nanti harus dijelaskan ke AI gitu. Kemudian gunakan teknik copywriting dalam prompt. Nah, misalnya kita minta copy dengan formula pakai pas.
AIDA ataupun storytelling ataupun CTA. Nanti kita bisa kasih tahu mereka kalau kita ingin formula yang seperti ini. Nah, itu nanti mereka paham biasanya. Kemudian edit hasil AI agar lebih manusiawi dan sesuai brand. Nah, jangan langsung posting karena kan namanya AI ya, itu kan bahasanya kadang masih bahasa yang kaku, bahasa yang mungkin ada yang eh, berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Jadi namanya dia robot ya, jadi kita harus edit-edit lagi, manakah kata yang sesuai atau yang nggak sesuai. Kita langsung contoh aja nih. Misal kita pakai ChatGPT ya. Kita muat baru. Tadi misalnya kita ini, kayak ini aja. Saya sedang mempromosikan minuman kopi literan di kantoran. Nah, coba kita coba. Nah, ini kan ada pilihan dia. Itu bisa gagal, kopi jangan. Ini kan dia udah apa namanya membuat hook ya, membuat orang orang itu tertarik. Nah, dia udah bisa buat sendiri. Meeting bisa gagal, tapi kopi jangan. Nah, aku deh, kamu kerja karena ngopi kan, bisa hemat waktu dan tenaga. Stok aja kopi susu literan kami di kulkas kantor. Nah, ini bisa dijadikan untuk ditaruh di konten ataupun di caption. Nah, kemudian hmm, teman-teman terlihat kayak kok terlalu pendek nih, kurang menarik. Kemudian teman-teman bisa tambahkan, buatkan saya kopi di atas dalam bentuk storytelling dengan format kaidah. Nah, ini kan dia lebih panjang ya. Jadi bisa gagal, kopi jangan dengan AIDA version. Nah, pagi ini kamu udah siapin presentasi, tapi pas buka laptop, yang siap malah rasa kantuk. Kemudian bisa biar lebih tertarik lagi, tenang, kamu bukan satu-satunya pejuang kantor yang ngandelin kopi buat nyalain otak. Tapi kamu harus antri tiap hari tiap hari di coffee shop, waktu mah habis cuma buat ngopi. Gimana kalau kopi favoritmu bisa langsung ada di kulkas? Kan eh, menarik ya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi mikir seperti apa. Nah, di sini sudah dikasih. Bahkan ada pilihan. Ada yang kopi satu, kopi dua, kopi tiga. Nah, gimana kalau pengen buat yang berbentuk reels atau video? Kita bisa minta lagi. Buatkan saya dalam bentuk skrip video reels eh, untuk waktu sekitar 1 menit. Nah, ini udah dijelasin semua. Settingannya apa? Kantor. Pin of view-nya apa? Orang yang baru duduk. Nah, sudah dijelasin sini lengkap ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat skrip juga di sini, skrip video. Misalnya teman-teman bingung nih, pengen buat skrip video apa. Nah, itu nanti bisa ngobrol lah sama ChatGPT di sini. Ini kan udah lengkap ya, ada kameranya, point of view-nya itu seperti apa, kemudian kalimatnya seperti apa, habis itu cara pengambilan gambarnya seperti apa, dan lain-lain.
atau enggak pengen nyari ide konten. Misalnya eh, udah bingung nih, minggu ini mau buat konten apa. Kan kemarin kita belajar kan dari konten ya. Itu kan kita nggak tahu nih kontennya ingin seperti apa. Nah, kita bisa minta ke dia, bisakah bantu saya buatkan kalender konten eh, dengan produk saya di atas untuk 1 minggu. Nah, ini udah dijelasin. Untuk jenis kontennya di hari Senin itu ada edukatif, entertainment, kemudian ada testimoni, terus sketsa lucu, lucu, behind the skin, promo spesial, atau boleh engagement dan lifestyle. Misalnya nggak ingin ada video nih, cuman konten feed aja, itu nanti bisa dibuatkan tanpa konten reels atau video. Nanti tinggal eh, pakai di sini saja. Nah, jadi gitu. Kalau apa ingin membuat copy konten itu bisa lewat ChatGPT ataupun buat script video ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Apakah ada pertanyaan? Sudah, oke. Hmm. Baik, masih ada waktu 10 menit ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung open mic saja atau bisa diketik di kolom chat ya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, untuk link presensi hari ini udah saya share di kolom chat ya teman-teman. Gimana? Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan, untuk Kak Febri Gozali, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung open mic saja ya. Cek, cek. Cek, masuk. Suaranya sudah masuk, Ya, monggo. iya.
Mas Rizky mau tanya, tadi kan sudah dibahas ChatGPT tentang misalkan ide-idenya, planning-planningnya. Nah, apakah itu relevan untuk saat ini atau untuk kedepannya, atau mungkin ke bulan berikutnya atau ke tahun depannya? Itu relevan nggak? Baik, kita lihat tadi ya kalender hotelnya. Kayak gini, ini kan ada kantor hari Senin butuh pembelajaran. Kenapa? Kamu betul kamu lebih fokus. Kemudian hmm, itu ya, kemudian fokus mereka dasar. Kalau dilihat dari ini ya, mayoritas dia sudah eh, relate dengan apa namanya keadaan, ya, keadaan ataupun orang-orang yang eh, punya masalah yang sama di kantor. Misalkan di kantor, kadang kita memang kalau lagi apa namanya males itu kan suka ngantuk ya. Itu kita kan biasa pasti nyari kopi. Itu kan berarti apa namanya hmm, dari konten yang sudah dikasih di sini itu relate. Kayak ini foto produk dengan suasana santai di rumah. Itu kan biasa orang-orang di ini di hari Minggu ya. Hari Minggu kan biasa orang santai-santai sambil ngopi. Ini kan lifestyle moment. Karena kita kan di sini jualan kopi ya. Jualan kopi berarti kan eh, kita harus relate nih dengan keadaan. Kalau di hari Minggu kan biasa orang lebih santai ya, santai-santai di apa di rumah aja sambil main game atau sambil duduk-duduk ngobrol. Nah, itu kan sesuai ya di hari Minggu. Kemudian Sabtu ini lebih ke menarik perhatian aja nih. Ada yang kopi tim kopi manis, tim kopi strong. Ini kan relate ya sekarang yang pecinta kopi kan biasanya sukanya kopi-kopi yang eh, pahit biar kelihatan pecinta kopi banget. Sedangkan kalau orang yang apa cuma pengen kopi biasa kan biasa kopi instan atau kopi manis. Nah, itu kan sering jadi perdebatan juga. Kemudian ini Jumat dia promo bisa karena kan di Jumat tuh eh, lebih bagus promo di hari-hari biasa dibandingkan Sabtu dan Minggu. Berarti kan tetap relate gitu. Kemudian bahan utama kopi asli susu segar. Nah, ini juga relate ya kan kita sering lihat apa namanya konten-konten tentang kopi itu kan mesti sering apa ya menampilkan bahan-bahan mereka. Mereka pakai apa namanya proses mereka membuat kopi itu seperti apa. Ketika pakai kopi asli terus diproses dengan susu segar dan lain-lain. Jadi eh, untuk ininya hasil dari ChatGPT itu menurut saya udah relate. Kemudian kalau untuk 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, mungkin eh, dia akan itu ya kadang, misalnya buatkan kalender. Nah, di sini biasanya dia akan ada beberapa konten yang mungkin berulang ya. Jadi kita harus jeli. Misalnya udah jauh, udah lama, itu nanti ada konten yang hampir mirip-mirip. Jadi kita juga harus ngecek satu-satu apakah konten ini udah pernah dibuat atau belum. Jadi kalau untuk dari segi apa namanya idenya itu sudah relate, cuman untuk apa namanya pemilihan kontennya kadang ada yang eh, berulang ataupun tidak sesuai dengan brand kita gitu. Mungkin kalau ingin lebih sesuai itu harus dijelaskan juga ya brand kita itu seperti apa agar dia bisa apa namanya mengolah sendiri data-data yang masuk ke ChatGPT-nya. Oke, gitu saja. Mas Febri.
Baik, terima kasih untuk Mas Rizky yang sudah memberikan jawaban. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Baik, kalau misalkan dari teman-teman masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan melalui grup yang sudah disediakan ya. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11, kita akhiri Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah join di kelas Upgrade Skill Digital Marketing bersama Mas Rizky. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya besok di tanggal 29 masih di jam yang sama ya, di jam 9. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih.